Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min adhkari al-kitabi was sunnati karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada du'a'u man khafa zulmas sultan, doa orang yang takut dari kezaliman penguasa. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan perlu ketahui bahwa zikir dan doa adalah senjata seorang mukmin sekaligus benteng yang melindungi mereka dari apapun yang membahayakan diri mereka. Sebagaimana doa dan zikir adalah senjata seorang mukmin untuk menghadapi musuh-musuh mereka, terutama musuh terbesar seorang mukmin adalah syaitan dan iblis serta hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Maka dari itu penting bagi seorang muslim untuk senantiasa memiliki pegangan dalam berzikir dan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak meninggalkan sama sekali zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Hendaknya senantiasa dia ingat akan zikir dan ingat akan doa dalam setiap aktivitas dia. Dan apabila dia tidak hafal doa-doa tersebut, maka dia bisa membawa catatan atau buku saku yang sewaktu-waktu jika membutuhkan dia mudah untuk membuka dan membacanya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan fid dunya wal akhirati amin. Du'a'u man khafa zulmas sultan, doa orang yang takut terhadap kezaliman penguasa. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahimakumullah bahwa penguasa itu adalah rentan dengan kezaliman, rawan dengan kezaliman, dikarenakan mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan, terutama penguasa tertinggi. Mereka merasa kuat, tidak ada satupun yang lebih kuat dari mereka, sehingga akan mudah untuk melakukan kezaliman, akan mudah untuk melakukan kesewenang-wenangan, kecuali penguasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan sejauh mungkin untuk tidak berlaku zalim. Akan tetapi ketika kita takut dari kezaliman seorang penguasa, apa yang harus kita lakukan? Kalau kezaliman orang biasa, kalau kita lebih kuat,
akan kita lawan. Kalau dia lebih kuat, kita akan nyari orang yang lebih kuat dari dia untuk melawannya. Kalau penguasa, tidak ada yang bisa mengungguli penguasa kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika penguasa berbuat zalim, antum mau ngadu kemana? Semuanya di bawah dia, ya. Ngadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan berdoa. Di antaranya doa yang disebutkan oleh muallif adalah, yaitu doa Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulani bani fulan wa ahzabihi min khalaiqik an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha illa anta. Ini zikir doa adalah diambil dari ucapan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad dengan nomor 545. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, doa tersebut yaitu Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulani bani fulan wa ahzaibihi min khalaiqik an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruk wa jalla thanauk wa la ilaha illa ant. Anda baca lagi, itu dibaca dengan waqaf, ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulani bani fulan wa ahzabihi min khalaiqika an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha illa anta. Di bagian tengah-tengah doa disebutkan min fulan ibni fulan. Maka lafaz fulan ibni fulan ini diganti dengan nama penguasa tersebut. Diganti dengan nama penguasa tersebut atau nama orang yang kita takut kezaliman dia. Kita takut khawatir dizalimi oleh dia. Maka disebutkan nama orang tersebut. Taib. Kita ulang lagi doanya, silakan ditirukan. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulani bani fulan wa ahzabihi min khalaiqika an yafruta alayya ahadun minhum aw yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha illa anta. Barakallahu fikum. Ada yang coba membaca, tafadhalu. Ya. Nih, hah? Itu enggak ada di situ. Di bukunya enggak ada.
Perhatikan panjang pendeknya. Kun li jaron min fulanin min fulan ibn fulan. Di situ tertulis apa? Ya. Jadi fulan ibn fulan itu nanti diganti dengan nama orang yang berbuat zalim. Jadi yang berbuat zalim namanya Zaid ya. Langsung aja min Zaid gitu. Atau min siapa? Ya. Ya. Nah. Kunli diulang lagi. Fulan ibnu fulan. Fulan itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita itu si anu. Ya. Azza jaruka. Naam. Yang lainnya? Ya, tafadhal. Ayyafruta alayya. Toknya pendek ya. Au yatgha. Naam. Baik, satu lagi. Ada yang membaca? Oke. Tafadhal. Nggih, monggo. Oh. Diulang lagi. Allahumma Baik, barakallahu fikum. Baik. Doa ini dibaca ketika kita mau dihadapkan atau mau bertemu dengan seorang penguasa yang zalim. Baik penguasa teratas maupun penguasa sedang maupun penguasa bawah. Karena penguasa itu tiga macam. Penguasa tertinggi, ada penguasa sedang, ada penguasa bawahan. Yang namanya penguasa itu seringnya berbuat semena-mena, seringnya berbuat zalim. Kalau kita melihat seorang penguasa yang memiliki sifat zalim tersebut dan kita mau bertemu dengan dia, kita takut akan kezalimannya, maka hendaklah membaca doa ini sebelum bertemu dengan dia. Bi'idznillah ta'ala, Allah ta'ala akan melindungi dan menyingkirkan kezaliman dia. Artinya ketika bertemu dia nggak jadi berbuat zalim kepada kita. Bukan dia berhenti berbuat zalim, tidak. Dia tidak berbuat zalim kepada kita. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Hasan al-Basri dengan penguasa yang zalim pada saat itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu terkenal gubernur yang sangat kejam ya. Lawan politiknya ketangkep nggak pakai penjara, langsung
dibunuh. Sampai selama berkuasa orang yang dibunuh itu ratusan ribu. Ahli sejarah ada yang menghitung rata-rata setiap hari itu membunuh 7 orang. Rata-rata ya, saking banyak yang dibunuh selama dia berkuasa, dikalkulasi rata-rata per hari itu membunuh 7 orang. Perhatikan. Ini kalau bukan orang zalim, orang apa lagi ini? Zalimnya sangat luar biasa. Hasan al-Basri termasuk salah satu orang yang berulang kali ditangkap oleh beliau. Tapi beliau memiliki doa ya, dari kezaliman penguasa. Setiap ditangkap dan mau bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf, dia selalu berdoa dengan doa-doa tersebut. Sehingga begitu bertemu, Hajjaj bin Yusuf itu lupa semuanya kalau dia mau menghukum dia. Tiba-tiba langsung memuliakan Hasan al-Basri. Setelah dimuliakan, disuruh pulang. Begitu Hasan al-Basri pulang, ingat bahwa dia mau membunuh dia, mau menghukum dia. Ya. Subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Sehebat apapun seseorang, jika Allah ta'ala melindungi orang tersebut, maka tidak akan mempan oleh kejahatan siapapun. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari dalam rumah beliau, sejak sore beliau dikepung dan beliau di dalam rumah. Begitu malam hari beliau keluar rumah dengan santai, padahal yang ngepung sedang berjaga-jaga. Nggak ada celah dari sekeliling rumahnya kecuali dijaga oleh seorang penjaga yang ingin membunuh beliau. Tapi dengan pertolongan Allah Ta'ala, perlindungan Allah Ta'ala, beliau keluar rumah, para pengepungnya tidak melihat sama sekali. Sampai beliau pun menaruh pasir dan tanah di atas kepala para pengepung tersebut. Pengepung nggak sadar, kepalanya penuh dengan, rambutnya penuh dengan pasir. Baru sadar ketika Rasulullah SAW sudah pergi jauh. Dan ini semuanya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana Allah Ta'ala melindungi hambanya dari kezaliman para penguasa. Nah, untuk mendapatkan perlindungan tersebut, salah satunya adalah berdoa, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah doa ini: Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulani bani fulan wa ahzabihi min khalaiqik an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa ant. Maknanya, Allahumma ya Allah, Rabbas samawati sab', Tuhan langit-langit yang 7, wa Rabbal arshil azim, dan Tuhan arsy yang agung, kunli jadilah engkau, li untukku, jaran pelindung, pelindung, min fulan ibni fulan, dari fulan bin fulan, dari penguasa ini, dari orang ini, wa ahzabihi, dan kelompoknya, wa ahzabihi, dan kelompoknya, min khalaiqika, dari makhlukmu, an yafruta alayya, untuk menghukumku tanpa kejelasan. Ya. Kalau seseorang dihukum oleh seorang penguasa tanpa kejelasan, ini tentu sebuah kezaliman. Ini bukan zalim. Ya. Tapi kalau dia dihukum, entah itu hukuman fisik maupun hukuman denda,
dengan kesalahan yang enggak jelas, maka ini adalah kezaliman. Ya, maka di sini an yafrutu alayya, ya, dari menghukumku tanpa kejelasan. Ahadun, salah satu, minhum, dari mereka, au yatgha, atau melampaui batas, atau dia menghukum karena dengan alasan yang jelas tapi hukumannya keterlaluan. Ya. Ini juga zalim. Ya. Contohnya dalam Islam, seorang pencuri kalau dia terbukti mencuri, apa hukumannya? Dipotong tangannya. Kalau dia dipotong 2 tangannya dan 2 kakinya, maka ini termasuk melampaui batas. Ya. Demikian juga hukuman tahanan yang seharusnya ditahan 3 tahun, diputuskan dia ditahan 10 tahun. Artinya ini hukuman melampaui batas. Ya. Hukuman melampaui batas ini tagha, perbuatan yang melampaui batas. Qala azza jaruka, maknanya qawiya man istajara bika, akan kuat orang yang meminta perlindungan denganmu. Artinya siapapun yang meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dan dilindungi oleh Allah Ta'ala, maka dia akan kuat dan kokoh, tidak akan bisa diganggu oleh siapapun, baik oleh makhluk kasar maupun oleh makhluk halus. Kalau dia dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan bisa ditembus. Wa jalla thana'uka, maknanya agung pujianmu. Azumat thana'u alaika, maha besar puja-puji kepadamu. Wala ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dalam doa ini menyebutkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbus samawati sab'a wa Rabba al-arsyil azim. Allah Tuhan langit yang 7 dan Tuhan arsy yang agung. Artinya menguasai langit seisinya, menguasai arsy dan apapun yang ada di bawahnya. Maka tentu ketika dia melindungi, akan sangat kuat pelindungannya dan tidak akan bisa ditembus oleh siapapun. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik. Dari doa ini diperbolehkan kita menyebut nama orang yang atau penguasa yang zalim ketika kita berdoa supaya tidak terkena kezalimannya. Nah, diperbolehkan menyebut nama penguasa yang zalim ketika kita takut terkena kezalimannya, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini doanya jarang kebaca. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita pemimpin dan penguasa yang adil, ya, sehingga kita nggak takut dan khawatir ketika bertemu dengan mereka. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Ini adalah doa pertama. Doa yang kedua, ya, Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar, a'udzu billahi alladzi la ilaha illahu al-mumsikis samawati as-sab'i an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idnihi min syarri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uka wa azza jaruka tabarakasmuk
wa la ilaha ghairuk thalatha marratin, dibaca tiga kali. Ini doa juga dibaca ketika salah seorang kita akan bertemu dengan penguasa yang zalim dan takut terhadap kezalimannya. Ya. Taib. Ini juga merupakan asar atau perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Adab al-Mufrad. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa ditirukan untuk membacanya. Kenapa ditirukan? Supaya kita tahu baca yang benar. Terkadang kita buka kitab langsung membaca sendiri tanpa ada yang menuntun dan membimbing. Bacanya salah nggak tahu. Ya, bacanya salah nggak tahu. Kalau salahnya nggak fatal, mungkin masih ditoleransi. Kalau salahnya fatal, yang seharusnya meminta perlindungan malah meminta kecelakaan, kebalik. Ya, naudzubillah. Ya, taib. Ya, ana mulai, bisa ditirukan. Allahu Akbar. Allahu a'azzu min khalqihi jami'a. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar. A'udzu billahi alladzi la ilaha illa hu al-mumsikis samawati as-sab'i al-mumsikis samawati as-sab'i an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idnihi. Al-mumsikis samawati as-sab'i an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idnihi min syarri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Allahumma kun li jaran min syarrihim. Allahumma kun li jaran min syarrihim. Jalla thana'uk wa azza jaruk wa tabarakasmuk wa la ilaha ghairuk. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah doa ada kalimat min syarri abdika fulan. Fulan ini diganti dengan nama orang yang zalim tersebut. Diganti dengan nama orang yang zalim tersebut. Ya. Baik. Ada yang coba membaca? Nggih. Fadhil nggih, monggo.
Barakallahu fiik. Naam. Ada lagi yang mau coba? Iya, fadal. Diulang lagi, Allahu. Perhatikan, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a. Min syarrihim. Ghairuk. Naam, barakallahu fiik. Taib. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada sebagian antum bertanya, ini membacanya kok enggak ditajwidkan? Perlu ketahui bahwa tajwid itu wajib ketika membaca Al-Quran. Selain Al-Quran, maka tidak wajib dengan tajwid. Jika dibaca dengan tajwid boleh, tapi tidak wajib. Ya. Maka dari itu boleh dibaca Allahumma kun li jaran min syarrihim atau Allahumma kun li jaran min syarrihim, dan itu lebih baik, ya. Wallahu taala a'lam. Tapi adapun cara membacanya teman-teman rahimani wa rahimakumullah, yaitu pada saat kita dipanggil oleh mereka atau akan berhadapan dengan mereka atau akan bertemu dengan mereka, maka dianjurkan untuk membaca doa ini supaya kita selamat. Karena termasuk sunnah adalah kita senantiasa menjaga diri kita supaya selamat dari segala hal yang membahayakan diri kita. Ya. Is'alullah al-afiyah, itu sabda Nabi SAW. Mintalah kepada Allah Ta'ala keselamatan, jangan nantang. Karena sebagian orang memiliki sifat yang frontal, sehingga dia menantang, ingin bertemu orang yang zalim ini, ingin bertemu dengan ini dan itu. Maka ini bertentangan dengan sunnah. Sunnah kita senantiasa meminta keselamatan supaya tidak bertemu dengan orang zalim, keselamatan supaya selamat dari kezaliman orang yang zalim. Adapun kalau bertemu jangan lari. Ya. Idza laqitumul adu fala tafir. Jika kalian menemui musuh janganlah lari. Ya. Jadi sunnah itu jangan nantang dan carilah keselamatan. Kalau ketemu jangan lari, hadapi dengan berani. Ini sunnah. Makanya Rasulullah SAW, ya, itu tidak menganjurkan untuk bersikap menantang apapun itu. Karena sebagian orang merasa punya kekuatan nantang. Bahkan ada yang berani nantang jin pun ditantang. Ya, ini keterlaluan. Jangan coba-coba nantang. Karena ketika menantang itu ada sifat sombong. Hendaklah kita senantiasa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akan tapi kalau sudah berhadapan, ya,
supaya kita selamat, ya membaca doa ini sebelum kita berhadapan dengan para penguasa yang zalim. Adapun makna dan arti dari doa ini yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Ini disebutkan dalam doa ini supaya kita sadar dan mengetahui bahwa penguasa setinggi apapun kedudukan dia, Allah tetap lebih tinggi, lebih besar kedudukannya dari mereka. Ya. Makanya disebutkan di sini Allahu Akbar. Ini Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Allah lebih besar dari apapun, lebih tinggi dari apapun. Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Allah Maha kuat, Maha perkasa dari makhluknya semua. Artinya nggak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah Ta'ala, apalagi melebihi kekuatan Allah Ta'ala. Kekuatan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala di atas semua makhluknya. Qala Allahu a'azzu, Allah Maha perkasa, mimma akhafu, dari apa yang aku takutkan, wa ahdzar, dan aku khawatirkan. Artinya bahwa apapun yang aku takutkan, apapun yang aku khawatirkan, sehebat apapun dia, Allah pasti lebih perkasa, lebih hebat, lebih kuat dari hal tersebut. Ingat selalu ini supaya kita tidak takut dalam menghadapi mereka. Terkadang orang dengar nama preman langsung mengkeret, padahal di sana ada yang lebih perkasa dari preman tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ketika ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi-kondisi tersebut, kita pun menjadi tegar dan kuat menghadapinya. Ya. Maka ini penting, ya. Kemudian qala a'udzu billahi alladzi la ilaha illahu, a'udzu, aku berlindung billahi dengan Allah, alladzi, yang la ilaha, tidak ada sembahyang hak illahu, kecuali dia, al-mumsikis samawati sab'i, yang memegang, yang menggenggam langit-langit yang 7, an yaqana alal ard, untuk jatuh ke atas bumi, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Artinya bahwa langit yang 7 ini di dalam genggaman Allah Ta'ala, sehingga tidak akan pernah jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Dan ini menunjukkan tentang keperkasaan dan kehebatan Allah serta kekuatannya. Sehingga ya, penguasa yang zalim sehebat apapun dia, maka Allah Ta'ala jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa. Qala min syarri abdika fulan, dari keburukan hambamu fulan, dari keburukan hambamu fulan, yaitu orang atau penguasa yang zalim tersebut. Ya. Dari sini teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ya, Allah Ta'ala menamai penguasa yang zalim sebagai hambanya. Hambanya yang bagaimana? Bahwa mereka adalah hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Hamba di sini bukan hamba yang taat, karena hamba itu ada dua, hamba dengan makna khusus dan hamba dengan makna umum. Hamba makna khusus adalah hamba yang beriman dan taat, dan hamba yang bermakna umum adalah semua makhluk tunduk kepada Allah Ta'ala. Qala min syarri abdika fulan, dari keburukan hambamu fulan, sebutkan namanya. Kalau namanya siapa ya sebutkan, ya. Wa junudihi, dan pasukannya, wa atba'i, dan pengikutnya, wa asya'ihi, dan para pengiringnya. Ya. Dan penguasa biasanya itu
Yang berbuat zalim tidak hanya dia sendiri, tapi juga pasukannya, pembantunya, itu juga berani, ya. Pengiringnya, temannya, konco-konconya, teman-temannya, itu juga berani berbuat zalim. Ketika berbuat zalim, dia merasa apa? Merasa berani karena saya dekat dengan pemimpin fulani, dekengane pusat, sehingga berani semena-mena, ya kan gitu. Padahal kita dengan doa ini kita mendapat dekengan dari Allah Ta'ala. Kalau kamu dekengannya pusat, saya dekengannya Allah Ta'ala dengan doa ini, ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa, ya, sebagian penguasa itu menggunakan jin melalui sihir. Pun jika kita berdoa dengan doa ini, Allah akan melindungi kita dari gangguan dan keburukan jin maupun manusia. Ya, minal jinni dari bangsa jin, wal insi dari bangsa manusia. Allahumma kulli jaran, ya Allah, kulli, jadilah engkau li untukku, jaran, sebagai pelindung, min syarrihim, dari keburukan mereka. Jalla thana'uka, besar agung pujian untukmu. Wa azza jaruka, kuat perkasa perlindunganmu. Wa tabarakasmuk, maha suci namamu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Dan doa ini dibaca tiga kali, ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ketika ada anjuran untuk membaca sekian kali terhadap suatu doa atau suatu zikir, maka itu kita lakukan. Akan tetapi jika tidak ada anjuran berapa kali dibaca, berapa kali kita membacanya, minimal 1 kali, maksimal tidak ada batasnya, bisa dibaca berulang kali tanpa batas, ya. Jangan dikira doa itu hanya sekali saja sudah, aku sudah berdoa kok. Tidak. Berdoa itu harus diulang-ulang terus menerus. Dan itu adalah namanya ilhah. Ilhah itu merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, ya. Jangan sampai merasa cukup dalam berdoa. Apa itu merasa cukup dalam berdoa? Saya sudah berdoa sekali, ya sudah, selesai. Tidak. Berdoalah, berzikirlah kepada Allah berulang kali tanpa batas, kecuali ada dalil atau sunnah yang menyebutkan bilangan 3 kali. Ini dibaca 3 kali, ini dibaca 7 kali, ya. Ini dibaca 4 kali, ini dibaca 100 kali. Maka kita lakukan sesuai dengan bilangan yang disebutkan dalam dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan doa-doa tersebut. Oke, tafadhol. Doa dalam hati. Nah, doa itu artinya apa? Memanggil. Doa itu artinya memanggil, menyeru. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Allahumma, ya Allah, ya kan? Ya Karim, wahai Zat yang Maha Pemurah. Doa itu memanggil, dan memanggil tidak sah kecuali dengan suara. Perhatikan, ya. Kalau antum dipanggil dengan
perkataan hati. Sah enggak? Tidak sah. Saya sudah manggil kamu, paham enggak? Tadi dalam hati. Tidak. Jadi karena doa itu adalah memanggil, maka panggillah Allah Ta'ala dengan suara kita. Ustaz, bukankah Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati? Iya, Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dengan lisan kita. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam doa Rasulullah senantiasa berdoa dengan suara beliau. Bahkan ketika perang Badar, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan suara keras, berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, didengar oleh sahabat Abu Bakar. Sampai Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, cukup, Allah Ta'ala maha mendengar dan akan mengabulkanmu. Rasulullah nggak berhenti, terus berdoa, diulang-ulang terus permohonan dan doa beliau. Ini menunjukkan bahwa doa itu dengan suara. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Nggih. Nggih. Baik. Kezaliman penguasa. Doanya ada dua. Doa pertama mendoakan penguasa supaya dia adil. Doa kedua, kita berdoa supaya kita selamat dari kezaliman dia. Terus untuk masalah sikap, kezaliman penguasa, sikap kita tetap berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Isma' wa ati', dengarkan dan taatilah. Maka kita wajib mendengar dan mentaati pemimpin kita, waliyul amr kita. Kecuali kalau memerintahkan melakukan maksiat, maka kita tidak mentaati dalam hal itu. Tidak mentaati dalam hal itu. Ya. Dan memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Taib. Ya, itu sikap kita. Ya. Adapun ucapan kita untuk penguasa yaitu mendoakan kebaikan, jangan mencaci maki penguasa ketika mereka berbuat zalim. Karena mencaci maki penguasa ketika mereka berbuat zalim itu bukanlah manhaj Ahlussunnah. Itu adalah manhaj ahli bid'ah. Akidah ahli bid'ah, orang-orang khawarij. Ketika melihat penguasa itu berbuat zalim, dicela dan dicaci maki. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, menyelisih manhaj salafus saleh. Ya. Taib. Itu adalah beberapa hal berkaitan dengan penguasa yang zalim. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Dan kewajiban kita adalah menasehati mereka jika memungkinkan. Itu kewajiban kita. Dan menasihati itu bukan dengan mencela. Kalau antum berbuat salah, kemudian tak umbar kesalahan antum di atas mimbar, kemudian aku mengatakan ini nasihat, antum terima nggak? Nggak terima kan? Itu manusia biasa. Bagaimana dengan pemimpin? Ya. Itu bukanlah nasihat, tapi itu adalah cacian dan celaan. Ya, wallahu Ta'ala a'lam. Taib. Teman-teman rahmani wa rahmakumullah, dikarenakan sudah masuk waktu Isya, ana persilakan muadzin untuk azan. Taib. Teman-teman rahmani wa rahmakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ad-du'a'u 'ala al-'aduwi, doa keburukan terhadap musuh. Ad-du'a'u 'ala itu artinya mendoakan keburukan. Adapun ad-du'a'u lahu artinya mendoakan kebaikan, yaitu mendoakan keburukan terhadap musuh, siapapun yang menjadi musuh kita. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Allahumma munzilal kitabi
sari'al hisabi ihzimil ahzaba Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya. Baik, bisa ditirukan. Ya. Allahumma munzilal kitabi sari'al hisabi ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Baik. Ada yang mau coba baca? Oke, tafadhal. Wa zalzilhum. Perhatikan, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Naam, barakallahu fik. Ada lagi? Nggih, tafadhal. Sari'a. Naam, barakallahu fik. Doa ini adalah diriwayatkan dari seorang sahabat Abdullah bin Abi Aufa dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Teman-teman rahimani warahmatullah, ya. Doa seperti ini, ya, boleh dibaca kapanpun, boleh dibaca kapanpun. Ketika seseorang memiliki musuh dan musuh tersebut berbahaya, maka berdoa dengan doa ini. Bisa dibaca doa ini dalam sholat, terutama ketika qunut nazilah. Bisa dibaca di luar sholat ketika ingin berperang, dan bisa dibaca kapanpun ketika ada musuh yang bahaya akan menyerang kita. Baik, adapun maknanya yaitu Allahumma, artinya ya Allah munzilal kitab, yang telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran, sari'al hisab, yang cepat perhitungannya, ihzimil ahzab, kalahkanlah sekutu. Al-ahzab artinya sekutu, ya, hancurkanlah para sekutu, yaitu sekutu yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Allahumma ya Allah ihzimhum, hancurkanlah mereka, ya, wazalzilhum, dan goncanglah mereka. Dan zilzal itu adalah goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang, ya. Zalzilhum, goncanglah mereka supaya mereka tidak kokoh, tidak kuat, ya, barisan mereka tidak kuat, makar mereka, goncang makar mereka, barisan mereka dan seluruhnya. Ini adalah doa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh kita, terutama orang-orang Yahudi. Maka kita berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang musyrikin, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allahumma munzilal kitab wa sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, fa innaka ala kulli syai'in qadir. Ayolah ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani warahmatullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.